There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Yang lagi sakit aku doain semoga lekas sembuh. Qadarullah ya teman-teman. Aku juga kemarin satu keluarga tuh sakit bergantian dan ini tuh aku juga sebenarnya baru sehat gitu ya teman-teman. Nah ini aku sempetin untuk bikin video, kalian bisa lihat kondisi aku yang lemah gemulai. Sebenarnya aku nih lagi kurang enak badan gitu dan belum terlalu pulih gitu ya. Tapi di sini aku bisain untuk masak karena udah beberapa hari ini aku tuh nggak masak. Jadi kayak makanan yang aku konsumsi itu adalah makanan yang instan, yang dibeli-beli gitu kan, kurang tahu kita ya untuk kesehatannya. Jadi di sini tuh aku sempetin untuk masak ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku mau masak yang simpel aja, yang mudah-mudah dimasak, gak yang ribet-ribet. Jadi di sini tuh tadi Pak Su ada beli bawang, ada beli tomat, ada beli cabe. Jadi tadi yang belanja tuh Pak Su. Nah kemarin anak aku baru selesai sehat sakit, maksudnya baru sehat semua gitu ya, tapi sekarang tuh kayak tinggal bapilnya, tinggal batuk-batuknya. Kalau kalian ada dengar suara batuk itu suara anak aku ya. Nah kalau aku tuh sakitnya nggak yang batuk, nggak yang bapil ya teman-teman, tapi lebih ke badan aku tuh nyeri semua, tulang-tulang aku tuh nyeri, persendian aku tuh nyeri. Jadi untuk sakit aku tuh bukan kayak sakit yang bapil gitu ya. Sakit aku lebih ke sakit pegelinu. Mungkin sakit aku tuh malah lebih ke karena aku tuh kerja gitu ya. Kayak aku tuh nonstop kerja, nggak ada yang kayak berhentinya gitu. Jadi mungkin sakit aku bagiannya tuh bagian di capeknya. Jadi pegelinu gitu. Jadi kemarin tuh aku udah sempet minum ramuan gitu ya, kayak jamu-jamu. Dan pas bangun tidur tuh keringetnya banyak banget. Jadi udah mulai agak enakan gitu dan udah bisa beraktivitas. Sekarang tuh kayak lagi musim banget sakit ya teman-teman, karena memang aku lihat di konten kreator teman-teman aku, di video-video teman-teman aku tuh pada lagi sakit, keluarganya tuh pada lagi nggak enak gitu ya. Terus di daerah aku juga semua tetangga aku, saudara aku kayak di kampung tuh semua memang pada lagi sakit juga. Mungkin memang lagi musimnya ya, soalnya kayaknya lagi mau pergantian cuaca dari musim panas ke musim hujan. Cuman di daerah aku sih musim panas ke musim hujan. Kalau daerah teman-teman aku tuh kadang aku tahu kayak mereka tuh katanya kemarau gitu. Jadi kayak nggak sama gitu ya musim di Indonesia. Kalau kayak di luar negeri tuh mah musim salju ya semua rata gitu musim salju gitu kan, musim badai semua musim badai, kemarau kemarau gitu ya. Kalau kita tuh di Indonesia rasaku berbeda ya. Nanti di sana musim hujan, di sini musim panas gitu. Gak usah jauh-jauh ya teman-teman, daerah aku tuh kayak Medan ya. Nah di bagian aku Mabar gitu kan hujan. Di bagian yang satu lagi entah Tembung gitu nggak hujan. Jadi kayak kalau aku tuh mau ngantar barang jahitan gitu kan aku bilang sama Pak Bos, "Bos, di sini lagi hujan." Dia tuh malah bilang, "Di sini enggak loh, panas." gitu katanya. Padahal masih satu kota ya, masih Medan gitu, tapi masih kayak hujannya tuh nggak merata gitu ya teman-teman. Terus kayak harus kasih pembuktian gitu, jadi kayak nggak sama gitu. Makanya sekarang tuh mungkin hujannya tuh kayak pindah-pindah kali ya teman-teman. Faktor di sini tuh banyak yang pesta gitu, tapi aku nggak tahu sih harus percaya atau enggak. Cuman katanya tuh kalau lagi musim pesta tuh musim hujannya tuh nggak beraturan karena katanya dipawangin, dipindahin gitu hujannya sama pawangnya. Cuman aku sih kayak kurang percaya gitu ya teman-teman sama pawang-pawang hujan gitu.
Karena setahu aku sih hujan tuh yang nurunin Allah ya. Jadi gimana tuh cara orang bisa pawangin gitu. Karena pernah sih waktu aku dulu pesta gitu kan, katanya tuh, dipawangin, terus pengantinnya tuh nggak boleh mandi. Kalau nanti pengantinnya mandi, sama aja hujannya turun. Aku coba buktiin gitu kan, terus aku, coba temen aku pesta gitu, aku bilang, "Jangan mandi, nanti hujan." Mereka tuh nggak mandi gitu kan, jadi, ternyata tetap hujan gitu. Terus adik aku pesta kan, terus aku bilang, "Coba kamu mandi." "Enggak Kak, nanti hujan, coba mandi aja," aku bilang gitu. Ternyata memang nggak hujan gitu. Ternyata itu tuh salah satu adat sih ya, memang kita harus tetap, kayak, apa sih namanya, menghargai gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan, pawang hujan tuh keberuntungannya tuh ada gitu kan. Ada yang memang nggak berhasil gitu. Intinya tuh kembali ke kepercayaan masing-masing dan kembali ke menghargai ya teman-teman, menghargai sesama aja. Nah ini kita kembali ke video, kita lupakan pawang hujan karena takutnya nanti ada yang tersinggung ya. Soalnya banyak juga di antara teman-teman yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Oke deh, ini tuh kemarin tuh Pak suami tuh dapat rezeki karena Pak suami tuh kan kerjanya di apa ya, di pajak gitu ya, pajak ikan, pajak ayam. Nah, biasanya tuh para pedagang-pedagang ikan atau sayur, biasanya tuh kan nggak habis ya semua, ada sisa seikat, ikannya 2 ekor. Itu biasanya dikasihin gitu sama Pak suami, kadang sama yang lain juga. Karena kan mau mereka masak juga mereka tuh udah bosan katanya. Jadi kadang dikasih-kasihin gitu. Nah, kalau Pak suami mah orangnya nerima-nerima ya teman-teman. Dia tuh suka bawain pulang karena masih bagus dan masih layak gitu ya. Soalnya kan barang yang memang gak laku, yang gak habis gitu, bukan gak laku ya. Mereka tuh mau tutup dan barangnya tuh masih ada, masih sisa. Nah itu dikasih sama Pak Su, kadang sama yang lain juga. Jadi kadang Pak Su tuh bawa pulang, jadi banyak banget ikan itu numpuk, sayur itu numpuk. Kayak kemarin tuh banyak sayur yang dikasih, tapi aku tuh nggak bisa masak. Alhasil jadi terbuang-buang gitu ya teman-teman. Kalau Pak suami dulu waktu kerja ayam tuh malah dapat ayam ya, banyak banget dapat ayam. Sampai-sampai aku tuh kayak masak ayam setiap hari sampai diolahin jadi nugget, jadi dimsum. Kalau sekarang tuh susah ya kalau mau dapat ayam gratis, paling kayak apa namanya, rempelo, ceker itu tuh sering. Cuman kalau untuk dagingnya apalagi di sekarang ini tuh ayam tuh lagi mahal banget. Jadi susah banget kalau mau dapetin ayam-ayam gratis. Tapi malah ada sih balasannya kayak dapet ikan gratis, sayur gratis gitu ya. Karena Pak suami aku sekarang tuh bukan sopir ayam lagi, tapi dia tuh kayak kerja jualan ayam di pajak gitu ya teman-teman. Karena kata Pak suami tuh dia tuh udah capek banget kerja malam, jadi milih kerjanya tuh kayak subuh gitu ya. Kalau jualan tuh kerjanya subuh gitu ya teman-teman, dari jam 4 subuh sampai pagi gitu ya, sampai siang jam 11. Ya kalau aku sih dukung-dukung aja ya teman-teman, selagi Pak suami itu masih semangat kerja, maupun apapun pekerjaan Pak suami, selama kayak cukup menafkahi keluarga ya aku sih oke-oke aja. Lagian aku juga nggak terlalu memaksakan Pak suami untuk bisa ini, bisa itu, bisa beri yang banyak juga enggak. Karena aku sendiri kan juga punya penghasilan, jadi aku tuh nggak pernah membebani ke Pak suami tuh kayak beli-beli keinginan aku. Jadi kayak keinginan-keinginan aku tuh aku beli pakai uang aku sendiri gitu ya. Nggak pernah pakai uang Pak suami, paling kalau Pak suami yang nawarin gitu ya, ada lebihan nih gitu. Kamu beli apa beli gitu. Pokoknya aku tuh beli apa-apa tuh nggak pernah membebani suami ya teman-teman, aku pakai uang aku sendiri. Makanya kalau ada aku beli-beli itu tuh berarti aku pakai uang aku sendiri. Cuman ada beberapa sih kayak kebutuhan rumah tangga yang memang keperluan rumah tangga kayak beli tas anak, beli
keperluan sekolah anak tuh biasa aku pakai uang dari gaji Pak suami, kalau memang gaji Pak suami itu ada sisanya, ada nyisa lah gitu ya. Nah, kalau uang aku sendiri sih aku lebih mengutamakan untuk menabung, karena jujur kata Pak suami itu kalau bisa uang kamu tuh ditabung gitu. Jadi kalau suatu saat nanti ada keperluan mendadak atau apalah itu, kita punya tabungan. Makanya aku tuh kadang kalau beli apa-apa tuh aku sisihin, misalnya aku bulan ini gajian, aku pengen apa nih, kalau misal budgetnya tuh lebih banyak dari gaji aku, biasanya aku nabung dulu. Misalnya aku gajian 500.000, aku mau beli barang tuh harganya 1 juta. Nah, minggu ini tuh aku simpen dulu 200.000, yang 300.000-nya aku tabungin ke dana mau beli rumah. Kalau yang 200.000 aku simpan untuk dana keinginan. Terus nanti minggu besok aku simpan lagi. Gitu sampai dia tuh bisa mendapatkan apa yang mau aku dapatkan. Kadang-kadang malah yang aku butuhin juga pun gak aku beli ya teman-teman untuk saat sekarang ini. Karena jujur aku tuh lagi kayak pengen banget punya rumah ya. Jadi aku tuh kayak lagi semangat-semangatnya nabung untuk beli rumah. Makanya aku sekarang tuh kayak tahan-tahan selera gitu loh teman-teman. Gak jalan-jalan, gak beli-beli barang. Pokoknya aku tuh kayak lebih mempersempit untuk pengeluaran dan memperbanyak untuk pendapatan. Jadi kayak keinginan yang memang gak terlalu aku butuhin, itu aku skip dulu ya teman-teman. Tapi seandainya itu aku butuhin, baru aku beli. Jadi intinya tuh kita harus pinter-pinter dalam mengatur keuangan. Karena jujur kalau nggak kita yang pinter, kalau nggak kita yang bisa ngatur, itu bakal amburadul banget. Karena Pak suami aku tuh nggak pinter ngatur keuangan ya teman-teman. Aku pernah ngadain challenge sama Pak suami. Kayak aku bilang siapa yang pinter ngatur keuangan. Jadi aku tuh bagi uang gaji yang dia kasih. Kayak gaji dia tuh 1 juta aku bagi. Kamu simpen yang 500.000 dan aku simpen yang 500.000. Kita lihat di gajian berikutnya. Kalian tahu apa teman-teman? Di saat belum sampai di waktunya gajian, uang yang dipegang sama Pak suami aku tuh udah habis duluan. Sementara uang yang aku pegang tuh masih nyisa gitu, hampir masih separuhnya ada di saat gajian. Itulah perbandingan antara aku dan Pak suami yang megang uang. Jadi saat aku megang uang tuh kami barter kayak hari ini aku yang belanja sayur, besok Pak suami yang belanja. Jadi ganti-gantian. Jadi di saat aku yang belanja, aku tuh bisa mengirit dan aku tuh bisa mengatur apa yang aku belanjain. Sementara Pak suami aku tuh kayak belanja tuh nggak nawar, kayak misalnya beli tuh kayak aku beli sedikit aja gitu. Kalau Pak suami kalau beli tuh sekilo, setengah kilo gitu ya. Kalau aku tuh kadang masih mau beli tuh 1 on, 2 on gitu. Kalau Pak suami tuh beli setengah kilo gitu. Jadi kadang banyak yang terbuang dan banyak yang mubazir. Dari situ Pak suami aku bisa menilai kalau akulah di sini bendahara. Jadi sekarang tuh kayak dia tuh apa-apa tuh semua dikasihin sama aku. Apapun uang yang dia dapat, berapapun jumlahnya, berapa semuanya tuh dia kasih semua sama aku. Paling dia tuh nyisain untuk dia beli rokok sama beli bensin. Pokoknya nggak jauh-jauh dari 50.000 gitu. Itu aja udah cukup di dompetnya. Yang penting ada uangnya katanya gitu. Jadi aku di sini yang mumet ya teman-teman, mikirin semuanya, aku yang bagi-bagi semuanya. Tapi mudah-mudahan kalau aku yang bagi tuh alhamdulillah terkontrol, bisa terbagi, bisa memenuhi semuanya gitu, walaupun ada beberapa yang kayak harus ditahan gitu kan. Makanya kata Pak suami hebat banget ya jadi perempuan, bisa semuanya, bisa cari uang, bisa ngatur keuangan juga, bisa mengurus anak, bisa ngurus rumah, bisa ngurus suami. Pokoknya perempuan tuh rasa aku hebat ya teman-teman. Karena suami aku sendiri ngakuin itu semua. Karena dia tuh katanya tuh kayak dia tuh lebih bisanya tuh nyari uang aja, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngurus rumah, nggak bisa ngurus keuangan. Taunya tuh cuma cari uang aja. Makanya menurut aku antara suami dan istri tuh punya banyak kelebihan tuh istri. Siapa nih yang setuju? Tunjuk tangan. Bisa di
tunjuk tangannya di kolom komentar ya. Pasti banyak banget di sini mak-mak yang setuju. Tapi nggak banyak juga, ada suami yang memang banyak bisanya ya. Ada beberapa temen aku tuh yang suaminya tuh yang mengatur keuangan dan bisa gitu. Tapi untuk suami aku tuh memang nggak bisa ya teman-teman. Makanya dia tuh percayain sama aku. Nggak terasa nih teman-teman udah sampai di penghujung video. Nah ini aku lagi ngumpulin sampah harta karun yang dikumpulin sama anak-anak dan suami aku di belakang pintu. Baru sempet aku buangin sekarang. Dan ini tuh juga udah hampir selesai nih aku cuci tangan. Aku juga udah selesai nih masak-masaknya. Tadi terakhiran masak tempe karena temen aku ada yang kerja di rumah. Jadi katanya tuh pengen makan pakai tempe goreng sama kangkung, jadi aku masakin. Nah ini tempe gorengnya aku masaknya segini dulu aja karena memang kalau tempe tuh masaknya atau makannya enaknya tuh pas lagi panas-panas gitu ya, biar masih kriuk-kriuk dan crunchy. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku walaupun sedikit ya. Terima kasih banyak yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya yang akan tayang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.